Tanaman atau tumbuhan di sekitar kita sama halnya dengan manusia ataupun hewan. Mereka juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan cara yang berbeda. Pada intinya, tumbuhan atau tanaman mengalami pertumbuhan atau perkembangan melalui dua cara, yaitu secara alami dan yang kedua secara buatan. Alami maksudnya tanpa bantuan manusia, sedangkan buatan berarti dengan bantuan manusia. Untuk perkembangan atau pertumbuhan secara alami juga dibedakan menjadi 4 cara. Yang pertama, tumbuhan itu berkembang atau tumbuh dengan menggunakan tunas. Yang kedua dengan biji, yang ketiga dengan umbi, yang keempat dengan spora. Selanjutnya akan Ustadzah Lina terangkan satu persatu. Yang pertama, tumbuhan berkembang atau tumbuh menggunakan tunas. Yang disebut tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat induk pohonnya. Jadi inilah yang dinamakan dengan tunas. Mereka tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Salah satu tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang. Selain pohon pisang, tanaman yang berkembang biak dengan tunas diantaranya ada bambu, kemudian ada juga tebu, dan ada beberapa yang lainnya. Ini adalah gambar tunas pada pohon bambu. Tunas juga bisa tumbuh pada tepi daun. Contohnya terdapat dalam tumbuhan cocor bebek. Ini adalah tanaman cocor bebek. Bisa dilihat bahwa tunasnya tumbuh pada tepi-tepi daunnya. Dan tunas-tunas ini jika diletakkan di tanah bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Kedua, tumbuhan berkembang atau tumbuh menggunakan biji. Pada dasarnya semua tanaman yang berbuah pasti memiliki biji. Jadi biji tersebut bisa ditanam dan kemudian akan menumbuhkan tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji diantaranya adalah pepaya. Ini tanaman yang masih kecil, kemudian ini tanaman yang sudah besar dan berbuah. Jika buah itu matang, kemudian kamu buka, pasti di dalamnya ada bijinya. Selain pepaya, ada banyak sekali tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan biji, diantaranya rambutan, mangga, jambu, jeruk, dan yang lainnya. Tumbuhan juga berkembang biak dengan umbi. Umbi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, umbi batang. Yang kedua, umbi lapis. Yang ketiga, umbi akar. Silahkan dilihat penjelasannya berikut ini. Ini adalah yang dinamakan dengan umbi akar pada tanaman singkong. Umbi akar adalah bagian akar yang besar yang difungsikan sebagai cadangan makanan. Jika kamu ingin menanam singkong dengan menanam umbi akar ini, tidak bisa. Kalian harus menanamnya menggunakan batangnya. Jadi yang ditanam adalah batangnya. Pada batang ini terdapat mata-mata tunas. Ini namanya mata tunas, yang ini namanya mata tunas. Ketika ditanam, mata tunas ini nanti akan mengeluarkan atau menumbuhkan akar, dan akar-akar inilah yang nantinya akan membesar dan menjadi singkong atau umbi akar ini yang bisa kita konsumsi sebagai bahan makanan. Yang keempat, tumbuhan secara alami bisa berkembang biak dengan spora. Spora biasanya berbentuk serbuk serta ringan sehingga mudah untuk terbang terkena angin.
Jika spora itu jatuh di tempat yang lembab atau basah, kemungkinan besar spora itu akan bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan spora diantaranya adalah suplir, tanaman paku-pakuan, jamur, dan lumut. Spora biasanya terdapat di balik daun. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Ini adalah gambar perkembangbiakan buatan yang dinamakan mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya dan lebih cepat untuk berbuah. Mutu tanaman juga lebih baik dari tanaman induknya. Namun, kekurangan dari tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh karena akar tanaman hasil mencangkok biasanya lebih rapuh.